Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia, Horas Medan, dan salam Ahoy. Selamat pagi Ananda, semoga kalian dalam kondisi sehat-sehat selalu. Bapak di sini tetap menemani di pagi ini dengan pembelajaran bahasa Indonesia untuk siswa kelas 7, dan kali ini kita belajar tentang menganalisis struktur teks fabel. Untuk kali ini kita membahas hanya tentang kompetensi 3.12, menelaah struktur dan kebahasaan fabel legenda daerah setempat yang dibaca maupun diperdengarkan. Nanti di next time kita akan mencoba tentang 4.12, memerankan isi fabel legenda daerah setempat yang dibaca maupun diperdengarkan. Setelah pembelajaran ini selesai, siswa itu diharapkan nantinya mampu menelaah struktur dari teks fabel tersebut. Dan nanti next time ke depannya kita akan menemukan ciri-ciri kebahasaan dan memerankan teks fabel tersebut. Baik Ananda, sekarang perhatikanlah, kita akan membahas tentang struktur atau rangkaian bagaimana susunan dari teks fabel itu. Seperti kita ketahui bahwa teks fabel itu adalah teks yang menceritakan tentang perilaku binatang yang bertingkah laku seperti manusia, maka dalam kali ini kita akan menceritakan rangkaian peristiwa itu dan urutan-urutan apa yang harus kita lakukan. Perhatikan yang pertama, dia menceritakan tentang orientasi, kemudian yang kedua tentang komplikasi, yang ketiga tentang resolusi, dan yang keempat tentang koda. Nah, orientasi adalah bagian awal dari suatu cerita. Orientasi ini bisa berupa pengenalan-pengenalan, yang dikenalkan itu boleh tokoh, boleh juga setting atau latar, baik tempat, waktu, dan suasana, baik apa saja yang menjadi dasar cerita dari cerita tersebut. Kemudian yang kedua, susunannya adalah komplikasi. Komplikasi itu adalah merupakan konflik permasalahan antar satu dengan tokoh yang lain, yang komplikasinya itu menuju yang namanya klimaks. Klimaks itu artinya puncak masalah. Yang ketiga disebut dengan resolusi. Resolusi itu artinya bagian yang berisi pemecahan masalahnya. Kemudian yang keempat disebut dengan koda. Nah, di koda ini ada disebut pesan yang disampaikan atau amanat yang disampaikan. Ini boleh ada, boleh tidak, sesuai dengan tadi cara menemukan jenis-jenis fabel tadi ya. Bisa ada tanpa koda, bisa dengan menggunakan koda. Kalau yang menggunakan koda berarti dia nampak jelas pesan yang disampaikan, jadi kodanya ini ada. Sementara jika tidak ada kodanya, maka secara implisit dia tertera di situ oleh penulis yang akan menceritakannya. Oke. Nah Ananda, untuk lebih jelasnya kita akan memperhatikan dan memperlihatkan struktur teks fabel dari wacana fabel berjudul Gajah yang Baik Hati. Perhatikan contoh fabel berikut ini untuk menganalisis struktur fabel tersebut. Baik, cerita ini berjudul Gajah yang Baik Hati. Di bagian orientasi, artinya pengenalan, di situ dia menceritakan tentang latar waktu, latar tempat, latar suasana, dan penokohan yang akan diceritakan. Seperti ini. Siang hari itu, suasana di hutan sangat terik. Tempat tinggal si kancil, gajah, dan lainnya seakan terbakar. Kancil kehausan, dia berjalan-jalan mencari air. Nah, di bagian orientasi ada latar waktu siang hari, ada suasananya yang sangat terik, kemudian di situ ada latar tempat di hutan, dan kemudian ada tokoh-tokoh yang diceritakan kancil dan gajah. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kedua yang disebut tentang komplikasi dan sampai menuju klimaksnya. Di tengah perjalanan dia melihat kolam dengan air yang sangat jernih. Tanpa pikir panjang, dia langsung terjun ke dalam kolam. Tindakan kancil langsung sangat ceroboh. Dia tidak berpikir bagaimana cara ia naik ke atas. Beberapa kali kancil mencoba untuk memanjat, tapi ia tidak bisa sampai ke atas. Si kancil tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya berteriak minta tolong. Teriakan si kancil ternyata terdengar oleh si gajah yang kebetulan melewati tempat itu. "Hai, siapa yang ada di dalam kolam itu?" Aku si kancil, sahabatmu." Kancil terdiam sesaat mencari akal agar gajah mau menolongnya. "Tolong, aku mengangkat ikan ini." "Yang benar kau mendapat ikan?" Benar, aku mendapatkan ikan yang sangat besar." Gajah berpikir sejenak. Bisa saja ia turun ke bawah dengan mudah, tapi bagaimana jika naiknya nanti?
Kau mau memanfaatkanku ya, Cil? Kau akan menipuku untuk kepentingan dan keselamatanmu sendiri? Tanya si gajah. Kancil hanya terdiam. Sesekali kamu harus diberi pelajaran, kata gajah sambil meninggalkan tempat itu. Gajah tidak mendengarkan teriakan Kancil. Kancil mulai putus asa. Semakin lama berada di tempat itu, Kancil mulai merasa kedinginan. Hingga menjelang sore, tidak ada seekor binatang pun yang mendengarkan teriakannya. Aduh, gawat! Aku benar-benar akan kaku di tempat ini. Dia berpikir, apa ini karena dia sering menjahili teman-temannya. Nah, itulah dia bagian yang disebut dengan komplikasi menuju puncak. Sekarang kita bicara tentang resolusi penyelesaian dari cerita ini. Tidak lama kemudian, tiba-tiba gajah muncul lagi. Kancil minta tolong kembali. Bagaimana, Cil? Tolong aku. Aku berjanji tidak akan iseng lagi. Janji. Janji? Gajah menekankan. Sekarang, apakah kamu sudah sadar dan akan berjanji tidak akan menipu, jahil, iseng, dan berbuat perbuatan yang merugikan binatang lain? Benar, Pak Gajah. Saya benar-benar berjanji. Gajah pun menjulurkan belalainya yang panjang untuk menangkap Kancil dan mengangkatnya ke tempat ke atas. Begitu sampai di atas, Kancil berkata, "Terima kasih, Pak Gajah. Saya tidak akan pernah melupakan kebaikanmu ini." Sejak itu, Kancil menjadi binatang yang sangat baik. Nah, di bagian resolusi ini langsung masuk ke koda. Koda ini adalah pesan yang disampaikan. Sejak itu Kancil menjadi binatang yang sangat baik. Ia tidak lagi berbuat iseng seperti yang pernah dilakukan pada beruang dan binatang-binatang yang lainnya. Memang kita harus berhati-hati kalau bertindak. Jika tidak berhati-hati akan celaka. Jika kita hati-hati kita akan selamat. Bahkan bisa menyelamatkan orang lain. Nah, di bagian itulah akhir dari sebuah pesan yang diceritakan dalam cerita ini. Nah, Nanda, kita sudah mendengarkan urutan-urutan sistematis tentang cerita tadi. Sekarang kita akan mau mendiskusikan kira-kira apa sih ciri-ciri dari masing-masing hal atau urutan sistematika dalam struktur teks fabel tadi. Ya, apa ciri-ciri orientasi? Apa juga ciri-ciri dari komplikasi? Apa juga ciri-ciri dari resolusi dan bagaimana pula ciri-ciri dari koda? Mari kita diskusikan. Nah, Nanda, kita masuk ke ciri-ciri umum dari sebuah orientasi. Tadi kita sudah tahu bahwa orientasi itu ciri-cirinya selalu memperkenalkan tokoh dulu. Latarnya, baik latar tempat dan latar waktu serta latar suasana, juga watak dari tokoh itu, serta konflik awal dari cerita tersebut. Kemudian kita masuk ke komplikasi. Ciri-ciri isi dari komplikasi, adanya muncul hubungan sebab akibat, sehingga muncul masalah, hingga masalah itu kemudian lama-lama memuncak. Nah, ciri yang lain komplikasi ini dimulai dengan munculnya masalah, sehingga masalah itu mencapai komplikasi klimaks. Itu ciri-ciri yang berbentuk komplikasi. Nah, sebuah resolusi, ciri-cirinya itu biasanya penyelesaian masalah. Misalnya ada kata akhirnya, dengan demikian, nah pada akhirnya, itulah dia ciri-ciri resolusi. Sementara koda, ciri-cirinya biasanya di dalamnya ada nilai moral yang diungkapkan pengarang, baik secara nyata atau langsung ditulis pengarang atau disampaikan pengarang, maupun secara implisit pada cerita pengarang itu. Nah, sekarang kita mau menelaah variasi pengungkapan struktur fabel. Mengungkapkan sebuah orientasi atau pengenalan, baik itu pengenalan tadi tokoh, tempat, dan lain sebagainya, itu banyak variasinya. Nah, lihat contoh pertama. Contoh pertama ini diawali dengan deskripsi latar. Jadi, pertama kali cerita dia selalu tentang latar, baik latar tempat maupun latar waktu. Seperti contoh ini dia pertama sekali latar waktu yang diceritakan. Pagi itu, sang mentari menampakkan dirinya. Dari situlah pertama kali muncul bahwa itu deskripsi latar waktu. Contoh kedua, diawali dengan latar dan kegiatan tokoh. Perhatikan di sini latarnya, latar suasananya ya. Di keheningan malam, dia latar waktu. Kemudian kura-kura menampakkan tidur yang pulas. Jadi kegiatan tokoh itu sedang tidur. Di situ contoh kedua, cara kita untuk mengungkapkan variasi pengungkapan orientasinya. Cara ketiga, biasanya diawali dengan latar di masa lalu. Misalnya ini,
Pada zaman dahulu kala, hiduplah sekelompok gajah raksasa. Nah, itu kan masa lalu. Itulah contoh dari pengungkapan orientasi yang ketiga. Sekarang kita akan menelaah variasi pengungkapan struktur fabel dari mengungkapkan sebuah komplikasi. Ciri-ciri sebuah pengungkapan komplikasi berarti contohnya, perhatikan contoh pertama ini. Biasanya komplikasi itu muncul diawali dengan konflik batin, tekanan jiwa. Misalnya ini, semakin lama kura-kura merasa hidupnya tidak berguna, jadi ada konflik batin di dalam. Contoh kedua, diawali dengan konflik fisik. Misalnya ini, ketika gajah mulai memasuki areal perkampungan, semut merah tanpa diduga pasukan semut merah itu tiba-tiba menyerangnya. Jadi konfliknya konflik fisik langsung. Seperti itu contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, komplikasi itu diawali dengan perubahan latar dan peristiwa yang tidak mengenakkan tokoh. Jadi tokohnya merasa tidak enak. Misalnya ini, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Di situ kan diawali perubahan-perubahan latar ya. Waktu bulan, kemudian berganti tahun. Ternyata semua keadaan tak ada berubahnya. Jadi tidak mengenakkan dari tokoh. Itu contoh ketiga. Contoh keempat, dengan mengungkapkan komplikasi secara tiba-tiba. Inilah contohnya. Tiba-tiba datanglah badai yang teramat kencang. Seperti itu contohnya. Sekarang kita masuk menelaah variasi struktur fabel dari mengungkapkan kondisi klimaksnya, puncak masalahnya. Perhatikan contoh pertama. Puncak masalah itu diceritakan seperti ini. Cici terus berlari dikejar singa. Meski sekuat tenaga berlari, dia terangkap juga. Cici sudah berteriak-seok karena kelelahan. Semakin singa semakin dekat, tiba-tiba hup, ada yang menarik kakinya ke balik semak. Dia menjerit ketakutan. Nah, itu contoh pertama di mana dia perlahan-lahan klimaks itu terjadi. Kemudian contoh kedua. Katak terus berjalan dan terus menghina hewan-hewan yang lain yang ditemukan. Setelah semut dan ikan dihinanya, kini giliran burung dihinanya oleh si katak itu. Burung membalas menghina katak itu. Jadi dalam proses contoh kedua ini, klimaksnya itu muncul dengan saling berbalasan satu sama lain. Itu dia. Pengungkapan klimaks yang ketiga contohnya, misalnya, kesabarannya menghadapi dari kasuari yang sombong itu sudah habis. Dipatahkanlah sayapnya yang kasuari itu. Dan kasuari itu tetap mencoba terbang meskipun terasa lemas. Semakin dia mencoba, maka semakin sakit dan lemaslah tubuhnya. Jadi di contoh ketiga ini, klimaksnya itu muncul dari bagaimana cara dia mengungkapkan dan tokoh utama ini berbuat tapi tak mampu. Begitulah klimaks yang terjadi. Sementara contoh keempat, misalnya ini, ketegangan memuncak, keadaan tak dapat dikendalikan lagi. Pertengkaran semakin menjadi dan kondisi hutan terbakar habis. Nah, di contoh keempat ini tidak berdaya, berjalan seperti takdir, seperti apa adanya. Seperti itulah contoh keempat. Sekarang kita akan menelaah variasi pengungkapan struktur dari pengungkapan resolusi, sebuah penyelesaian masalah. Misalnya di contoh pertama ini, biasanya diawali dengan meredahkan konflik di akhirnya. Jadi di akhir masalah ini menjadi jelas dan tak ada salah paham lagi. Jadi selesai masalah itu. Dan di antara satu kelompok dengan kelompok lain itu tidak ada permasalahan. Itulah biasanya contoh pengungkapan resolusi pertama. Nah, contoh yang kedua. Biasanya diawali dengan dialog yang menandakan amannya keadaan. Ayo cepat, Ci! Dengan rasa kebersamaan, mereka pun akhirnya selamat. Ternyata, sahabat yang lebih menarik kaki si Cici itu untuk menyelamatkannya dari kejaran singa. Nah, dari contoh-contoh ini semuanya menyatakan bahwa kondisinya menandakan aman keadaan tersebut. Seperti itulah dia contoh. Sebenarnya masih banyak lagi contoh-contoh resolusi atau penyelesaian masalah. Yang ada kata-kata kuncinya misalnya akhirnya mereka selamat, nah, seperti itu. Atau misalnya dengan tegas dia memilih dan tidak mendendam kepada orang lain yang menyakitinya. Kemudian akhirnya semut minta maaf. Jadi konflik itu, resolusi itu terjadi dan penyelesaian itu terjadi dengan selesai. Tidak ada lagi hal-hal yang dipikirkan dalam cerita itu.
Nah, Nanda, sekarang kita masuk ke bagian koda. Ingat ya, tadi koda ada pesan yang disampaikan kepada kita pembacanya dari pengarang. Boleh secara jelas maupun secara implisit, tidak jelas. Seperti ini. Kuda berkulit harimau menjadi tokoh pada cerita itu, melambangkan bahwa sepandai-pandainya orang berpura-pura, suatu saat akan terbongkar juga keperpura-puraannya itu. Kejujuran merupakan sikap yang paling indah di dalam dunia ini. Jadi dalam konteks cerita itu dia menceritakan tentang nilai-nilai kejujuran. Yang kedua, siapa yang menanam akan menuai. Siapa yang berbuat baik akan dibalas. Nah, di sini amanat atau pesan yang disampaikan. Jelas, tampak dia kodanya. Yang ketiga, kejahatan akan selalu dikalahkan oleh kebaikan. Jelas tampak di situ. Yang keempat, pelajaran yang dapat kita ambil dari cerita itu adalah mulut kita dilarang berbicara yang menyinggung oleh kekurangan orang lain. Nah, di situ langsung dia pesan yang disampaikan secara jelas ada di dalam koda itu. Oke. Sekarang kita menelaah bagaimana mengungkapkan watak-watak tokohnya. Dari contoh yang pertama. Dari pertama ini kita mendeskripsikan secara fisik. Jadi tokoh itu fisiknya yang diceritain. Fanny adalah kelinci yang lucu. Bulunya putih bak mutiara. Matanya sebening air danau. Jika ia makan, bibirnya merah. Yang cantik akan bergerak indah. Kecantikan Fanny tidak diragukan lagi. Dia cerita di situ tentang fisik dari tokoh itu. Contoh kedua dia menceritakan tentang kegiatan dari tokoh itu. Misalnya ini. Singa mengumumkan dan menunjukkan tari, nyanyian putih dan tarian itu akan menggaruk-garuk tanah dan menandakan amannya sedang memuncak. Jadi di situ ceritakan tentang tingkah laku si tokoh singa tadi. Oke. Contoh ketiga, biasanya mengungkapkan watak tokoh ini dengan dialog tokoh dengan dirinya sendiri. Ini contohnya misalnya. Kue ini pasti nikmat sekali. Apalagi jika aku makan sendiri. Nah, ini kan menceritakan tokoh dia sendiri. Kemudian contoh keempat, dialog dengan tokoh yang lain. Seperti contoh ini. Kamu tidak bisa terbang karena kakimu kecil. Kalau kakimu itu sempurna, bisa melompat kemana-mana. Kata-kata pada semut. Jangan menghina kata Tuhan memberi kita kelebihan masing-masing. Nah, di situ ada kata-kata dialog antar tokoh satu dengan tokoh yang lain yang menunjukkan sifat watak dari masing-masing tokoh. Oke. Nah, sekarang kita mau mengungkapkan pola pengembangan judul dalam cerita teks fabel. Dalam teks fabel ini contohnya judul itu harus berasal dari nama tokoh. Ada juga judul itu dikembangkan dengan berdasarkan sifat tokoh. Dan yang ketiga, judul itu bisa diambil dari tema atau semua istimewa yang ada pada cerita itu. Itu dia. Baik, kita sudah lengkap menganalisis struktur dari teks tersebut. Sekarang kita mencoba untuk latihan untuk membaca wacana teks fabel berjudul Kuda Berkulit Harimau. Nanti coba kalian urutkan peristiwa-peristiwa yang ada dalam fabel tersebut. Kemudian tentukan tokoh penokohannya dan tulis kembali hasil telaahmu tentang strukturnya. Untuk lebih jelasnya, perhatikan dulu wacana berikut ini. Kuda berkulit harimau. Seekor kuda sedang berjalan dari sebuah ladang gandum menuju sebuah hutan yang lebat. Kuda itu telah puas memakan gandum yang ada di ladang itu. Dia tampak gembira karena tidak ada petani gandum yang menjaga ladangnya. Ketika dia menuju hutan lebat, di tengah jalan kuda itu melihat sesuatu. Itu seperti kulit harimau, gumam kuda itu. Kuda itu lalu mendekatinya, dan ternyata memang benar apa yang dilihatnya adalah kulit harimau yang tak sengaja ditinggalkan oleh para pemburu harimau. Kuda itu mencoba memakai kulit harimau itu. Wah, kebetulan sekali, kulit harimau ini sangat pas di tubuhku. Apa yang akan kulakukan dengannya ya? Terlintaslah di benak si kuda itu untuk menakut-nakuti binatang-binatang di hutan yang melewati dirinya. Aku harus segera bersembunyi. Tempat itu harus gelap dan sering dilalui oleh binatang hutan. Di mana ya? Tanya kuda dalam hati sambil mencari tempat yang cocok. Akhirnya, dia menemukan semak-semak yang cukup gelap dan bersembunyi dan masuk ke dalamnya dengan menggunakan kulit harimau. Tak lama kemudian,
Beberapa domba gunung berjalan ke arahnya. Kuda itu menggumam bahwa domba-domba itu cocok dijadikan sasaran empuk kejahilannya. Ketika domba-domba itu melewatinya, kuda itu meloncat ke arah mereka sehingga sontak domba-domba itu kalang kabut melarikan diri. Mereka takut dengan kulit harimau yang dikenakan kuda itu. "Tolong, ada harimau! Lari cepat, lari!" teriak salah satu domba. Kuda itu tertawa terbahak-bahak melihat domba-domba itu pontang-panting berlari. Setelah itu, kuda itu kembali bersembunyi di dalam semak-semak. Dia menunggu hewan lain datang melihat semak-semak itu. "Ah, ada tapir menuju kemari, tapi lambat betul gerakannya. Biarlah, aku jadi lebih bisa siap-siap lebih lama bersiap melompat-lompat," kata kuda itu dalam hatinya. Tibalah saat kuda itu meloncat ke arah tapir itu. Ia terkejut dan lari tunggang langgang menjauhi kuda yang memakai kulit harimau itu. Kuda itu kembali ke semak-semak sambil bersorak penuh kemenangan di dalam hatinya. Kali ini, kuda itu menunggu lama dari biasanya. Tetapi hal ini tidak membuatnya bosan. Tiba-tiba seekor kucing hutan berlari sambil membawa seekor tikus di mulutnya. Kucing itu tidak melewati semak-semak. Kucing hutan itu duduk menyantap tikus yang ia tangkap di dekat pohon besar. "Ah, ternyata kucing itu tidak melewati semak-semak ini. Biarlah aku yang membuatnya kaget di sana," kata si kuda itu dalam hati. Kuda-kuda itu pun keluar dari semak-semak dan berjalan berhati-hati mendekati kucing hutan. Sejak jaraknya sudah dekat dengan kucing hutan, kuda itu mengaum seperti halnya seekor harimau. Tetapi rupanya dia tidak sadar bahwa bukan mengaum, dia malah mengeringkik. Mendengar suara itu, kucing hutan menoleh ke belakang dan melihat seekor kuda berkulit harimau. Sesaat kucing hutan itu siap-siap mengambil langkah 1000. Tetapi ia malah tertawa terbahak-bahak sambil berkata, "Saat aku melihatmu memakai kulit harimau itu, aku pasti akan lari ketakutan. Tapi rupanya suaramu itu ringkikannya ringkikan kuda. Jadi aku tidak takut." Hahaha. Kucing hutan itu pun berkata kepada kuda bahwa sampai kapanpun suara ringkikannya tidak akan pernah bisa berubah jadi auman. Kuda berkulit harimau itu melambangkan bahwa sepandai-pandainya orang berpura-pura, suatu saat akan terbongkar juga kepura-puraannya itu. Kejujuran merupakan sikap yang paling indah dalam hidup ini. Baik, kita sudah membaca dari wacana fabel berjudul Kuda Berkulit Harimau. Sekarang perhatikan tugasnya. Pertama, urutkanlah peristiwa dari fabel di atas ke dalam tabel yang sudah diberikan ini. Perhatikan tabel berikut ini, ya. Oke, silahkan kalian urutkan peristiwanya. Kemudian, yang kedua, tentukanlah tokoh dan penokohan cerita tersebut. Lalu, keluarkanlah alasan-alasanmu, bukti-bukti, dan letakkan pada tabel berikut ini juga. Jangan lupa ya, dikerjakan dari tabel ini. Kemudian, yang ketiga, tuliskanlah isi telaahmu tentang struktur dari teks fabel tersebut dengan cara melengkapi paparan-paparan berikut ini. Seperti ini. Silahkan kalian lanjutkan paparannya. Demikian tadi Ananda, kita membahas hanya tentang struktur teks dari teks fabel itu. Mudah-mudahan dengan hanya menganalisis struktur saja dulu, kalian sudah paham inti dari pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa ya, kerjakan tugas-tugasnya. Mudah-mudahan kalian tetap dalam kondisi fit selalu. Oke, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia, Horas Medan, dan salam Ahoy!